Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan non-ASN untuk tahun 2025 ini? Kapan sebenarnya rekan-rekan dapat dibayar gajinya? Di sini kita akan menyampaikan informasi di sejumlah Pemda bahwa sebagian dari rekan-rekan ini nanti akan dirapel ya hingga Maret 2025. Daerah mana saja dan bagaimana informasi lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa rekan-rekan yang sudah lulus P3K maupun yang belum mendapatkan promosi ataupun yang sedang berproses di tahap 2 ini sama-sama masih menunggu ya bagaimana regulasi pembayaran gaji non-ASN rekan-rekan mulai dari Januari sampai diangkatnya rekan-rekan menjadi P3K dan P3K paruh waktu. Nah, di sini ada info penting untuk rekan-rekan honorer yang database dan juga non-database, akan tetapi yang kurang dari 2 tahun ini disodori pilihan. Dan informasi ini kita kutip dari JPNN di wilayah Situbondo, namun kita ketahui di beberapa daerah juga sudah mulai melakukannya. Berikut ini informasi penting ya bagi honorer database ataupun non-database PKN yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di mana Pemkab melakukan upaya percepatan pembayaran gaji honorer non-database ataupun database yang jumlahnya mencapai ribuan orang. Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo Wawan Setiawan menyatakan bahwa pemerintah bersama DPRD mempersiapkan skema pembayaran gaji honorer karena pada Januari ini belum dibayar. Jadi mulai Januari Bapak Ibu, kita ini memang belum ada ya ketentuan pembayarannya. Di samping masih ada daerah yang sedang mendata ya. Kami bersama DPRD merumuskan kebijakan mengenai pembayaran honor pegawai non-ASN, katanya kepada wartawan. Wawan mengaku merumuskan skema pembayaran gaji non-ASN lebih hati-hati dan mengupayakan percepatan, namun sesuai dengan aturan dan melakukan kajian agar tidak salah langkah. Nanti ada beberapa tahapan kategori ya. Dia memastikan bahwa pegawai non-ASN atau honorer di lingkup pemerintah Kabupaten Situbondo tidak ada yang dirumahkan, baik yang masuk dalam database maupun yang belum terdata di database. Tentu ini adalah untuk rekan-rekan yang masih sempat mengikuti tahap 2 ya. Nah, kami DPRD juga menyampaikan bagaimana pegawai non-ASN ini tidak ada yang dirumahkan. Nah, dalam pembayaran gaji ini Bapak Ibu ada 3 ya skema pembayaran honor ataupun gaji rekan-rekan non-ASN. Nah, pertama bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti tes P3K dan CPNS dan ia masuk dalam database PKN, nanti honornya dibayar pada bulan ini, Februari. Artinya ini untuk gaji Januarinya ya, diupayakan bisa dibayarkan di Februari. Sedangkan yang ikut tes P3K tahap 2 honor diupayakan dibayar pada bulan Maret. Artinya ini nanti akan rapel Januari Februari. Karena kita ketahui gaji honorer ini bekerja dulu baru dibayar. Kemudian bagi non-ASN yang belum genap 2 tahun bekerja, yang mayoritas sebenarnya ini sudah dirumahkan, ini diberikan 2 pilihan, yaitu outsourcing dan pilihan kedua dirumahkan. Karena aturannya bagi yang belum genap 2 tahun tidak masuk database, maka tidak bisa diberikan honor mulai dari Januari, kecuali menggunakan pihak ketiga. Dia menambahkan sesuai rencana yang disepakati, pembayaran gaji honorer pada Februari adalah sebanyak 4.064, sedangkan pada Maret-April itu sebanyak 2.379. Artinya ini yang tahap 1 dan ini yang tahap 2. Nah, ini informasi bagi rekan-rekan yang pada prinsipnya sudah lulus di tahap 1 dan tahap 2 yang sedang berproses. Ini skema pembayarannya bertahap ya, artinya yang tahap 1 dulu dibayar, baru rekan-rekan P3K tahap 2. Ya, sedangkan mengenai nasib rekan-rekan yang memang rencana akan dirumahkan atau diberikan 2 opsi tadi, outsourcing atau dirumahkan yang kurang 2 tahun. Nah, di sini mayoritas memang Pemda mulai mem-PHK ya, honorer yang non-database yang kurang dari 2 tahun ini. Pemda mulai ambil jalan pintas dengan melakukan pemutusan atau PHK non-database BKN. Langkah ini dianggap sebagai solusi cepat menyelesaikan tenaga non-ASN yang tidak masuk pada pangkalan data. Kami mendapatkan laporan dari kawan-kawan di berbagai daerah sudah ada PHK terutama untuk honorer non-database yang masa kerjanya di bawah 2 tahun. Agar tidak kelihatan melakukan PHK, di dalam surat pemutusan hubungan kerja itu, Pemda menulis itu dirumahkan untuk honorer yang masa kerjanya di bawah 2 tahun dan tidak masuk database PKN. Jadi bahasanya bukan PHK tapi merumahkan. Namun efeknya sama ya. Sucesor mengaku terenyuh saat mereka mengeluh belum masuk 2 tahun sudah diberhentikan. Namun di sisi lain, jika pemerintah tidak tegas, maka honorer yang masa pengabdiannya panjang
baik masuk database maupun tidak, ini juga tidak akan jelas karena masih ada masalah terkait R2, R3 yang tidak mendapatkan promosi. Belum lagi honorer non-database yang masa kerjanya di atas 2 tahun yang sekarang juga yang bakal menuju nanti dengan status R4 ya dan R5. Nah, terhadap fakta-fakta tersebut, Sutisno mengatakan pihaknya terus melakukan pendekatan kepada pemerintah pusat serta Pemda agar dicarikan solusi. Komisi 2 DPR RI mengevaluasi seluruh laporan dan masukan terkait pelaksanaan penerimaan P3K tahap 1 tahun 2024, sehingga dapat mengatasi dan memperbaiki proses penerimaan P3K di tahap selanjutnya. Anggota Komisi 2 DPR RI Rusda Mahmud menilai salah satu masalah dalam penerimaan P3K tahap 1 adalah persyaratan masa kerja yang tidak dipatuhi oleh oknum pejabat, sehingga merugikan pelamar P3K yang sudah memenuhi syarat masa kerja dan sudah mengabdi dalam waktu yang cukup lama. Ada juga yang sudah lama ikut seleksi nggak lolos. Terus ada yang baru cuma sebulan belum memenuhi persyaratan, tapi karena keluarganya pejabat di daerah, akhirnya semua prosedurnya bisa terpenuhi dan lolos. Nah, ini yang menjadi evaluasi kita bersama. Nanti akan dibawa ke Komisi 2 untuk dibicarakan, ya. Komisi 2 DPR RI bersama pemerintah akan membahas opsi untuk memberikan kesempatan kepada para peserta seleksi CPNS yang tidak lolos agar dapat mengikuti seleksi P3K tahap selanjutnya. Kendala yang terjadi selama proses seleksi P3K tahap 1 akan menjadi bahan evaluasi agar penyelenggaraan P3K tahap berikutnya semakin baik. Ini juga ada beberapa permasalahan. Salah satu diantaranya adalah yang pernah ikut CPNS tidak lulus, sudah tidak memungkinkan lagi untuk ikut seleksi P3K tahap kedua. Kesemuanya inilah yang dievaluasi. Ya. Dari Makassar, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan.